Halo, perkenalkan nama saya Nesa Aulia dari Program Studi Farmasi Institut Kesehatan Indonesia akan menjelaskan tentang tetes mata. Di mana kita akan membahas dari mulai pengertian, persyaratan, jenis, serta proses pembuatan. Menurut Farmakope Indonesia, edisi ketiga tahun 1979, tetes mata adalah sediaan steril berupa larutan atau suspensi digunakan pada mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata atau bola mata. Dan fungsinya yaitu digunakan untuk menghasilkan efek diagnostik dan terapeutik lokal dan merealisasikan kerja farmakologis yang terjadi setelah berlangsungnya penetrasi bahan obat dalam jaringan yang umumnya terdapat di sekitar mata. Persyaratannya, secara umum penggunaan tetes mata pada etiketnya tidak boleh digunakan lebih dari 1 bulan setelah tutup dibuka, karena penggunaan dengan tutup terbuka kemungkinan terjadi kontaminasi dengan bebas. Dan secara khusus, persyaratan tetes mata sendiri itu harus jernih. Cairan tidak boleh berwarna, dan steril, artinya bebas dari kontaminasi bakteri, isotonik atau sesuai dengan cairan dari tubuh itu sendiri, stabilitas, yang artinya stabil dalam kondisi apapun. Nah, jenis dan golongannya ini ada 4. Kita bahas dari yang pertama, yaitu golongan obat tetes mata antiseptik dan anti-infeksi, yaitu golongan senyawa obat khusus untuk antibakteri dan anti jamur, yakni asam fusidat, viramisetin sulfat, gentamicin, kloramfenikol, levofloxacin, neomycin sulfat, polimyxin dibekasin, ositetrasiklin, sulfacetamid, dan tetrasiklin. Sedangkan golongan senyawa obat yang termasuk antivirus, yakni acyclovir dan idosukridin. Sedangkan untuk infeksi herpes simplex, seperti ulcer kornea. Golongan kedua yaitu golongan obat tetes mata kortikosteroid, di mana tetes mata natrium kromoglikat mungkin berguna untuk keratokonjungtivitis vernal dan konjungtivitis alergi lainnya. Tetes mata iodoxamid digunakan juga untuk konjungtivitis alergi termasuk yang musiman. Sedangkan tetes mata diklofenak digunakan untuk konjungtivitis alergi musiman juga. Selanjutnya yang ketiga itu ada golongan obat tetes mata midriatik, di mana akan dilakukan secara temporer akan menstimulasi pelebaran otot iris pada mata. Nah, golongannya ini termasuk dari antimuskarinik sama simpatomimetik. Sedangkan yang keempat atau yang terakhir itu golongan obat tetes mata miotik dan antiglaukoma, di mana hanya dapat menurunkan tekanan intraokular yang dapat digunakan dalam pengobatan glaukoma. Nah, si antiglaukomanya ini mencegah peningkatan tekanan intraokular yang berakibat pada perubahan patologis optik mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada formula, di mana pasti ada bahan zat aktif serta bahan pembantu. Nah, bahan pembantunya ini antara lain pengawet, pengisotonis, pendapar, serta antioksidan. Pengawet bersifat yang harus dikehendaki yaitu bersifat bakteriostatik dan fungistatik. Yang kedua, non-iritan terhadap mata. Yang ketiga, kompatibel terhadap bahan aktif dan zat tambahan lain yang dipakai. Yang keempat, tidak memiliki sifat alergen dan mensensitisasi. Yang kelima, dapat mempertahankan aktivitasnya pada kondisi normal penggunaan sediaan. Nah, contohnya ini seperti benzalkonium klorida plus eta, benzalkonium klorida plus klorobutanol atau fenyl etil alkohol, klorobutanol plus eta atau paraben, tiomerasol plus eta, fenyl etil alkohol plus parabenil merkuri nitrat. Sedangkan pengisotonis, nah si pengisotonis ini kaitannya itu dengan tonisitas, yang artinya tekanan osmotiknya ini harus diberikan oleh garam-garam dalam larutan air, di mana larutan mata ini isotoniknya harus sama dengan larutan yang ada di dalam tubuh kita gitu. Nah, si larutannya ini juga dipertimbangkan kalau misalkan sama dengan larutan NaCl yang kadarnya itu 0,9%. Sedangkan pendapar itu syaratnya ada 2. Yang pertama itu, dia dapat menstabilkan pH selama penyimpanan. Yang kedua,
Konsentrasinya tidak cukup tinggi karena konsentrasi yang tinggi dapat mengubah pH air mata. Antioksidan. Nah, si antioksidan ini sering digunakannya itu ada natrium metabisulfit atau natrium sulfit dengan konsentrasi sampai 0,3%. Sedangkan vitamin C dan asetilsistein pun dapat dipakai terutama sediaan fenilefrin. Nah, ada lagi peningkat viskositas, di mana bahan-bahannya itu seperti metil selulosa, polivinil alkohol, dan hidroksimetil selulosa. Ini ditambahin secara berkala untuk meningkatkan viskositas atau kekentalan dari cairan tersebut. Selanjutnya ada proses pembuatan. Ini ada 3 cara. Yang pertama itu ada obat dilarutkan ke dalam cairan pembawa yang mengandung salah satu zat pengawet tersebut di atas, lalu larutan dijernihkan dengan penyaringan, masukkan ke dalam wadah, tutup kedap, dan sterilkan dengan sterilisasi A atau B yang tertera pada injeksiones. Yang kedua, obat dilarutkan ke dalam cairan pembawa berair yang mengandung salah satu zat pembawa tersebut di atas, kemudian larutan disterilkan dengan cara sterilisasi C yang tertera pada injection, masukkan ke dalam wadah steril secara aseptik dan ditutup kedap. Dan yang terakhir atau yang ketiga, obat tersebut dilarutkan ke dalam cairan pembawa tak berair yang steril atau yang disterilkan pada suhu 150 derajat Celcius dalam oven. Dimasukkan ke dalam wadah steril secara aseptik dan ditutup kedap juga. Nah, selanjutnya ini, menurut Farmakope Indonesia edisi 4, pembuatan larutan mata atau ophthalmic memerlukan perhatian khusus seperti pada larutan hidung dan telinga. Nah, dalam halnya itu, pertama itu dengan toksisitas bahan obat, di mana bahan-bahan obat ini nggak boleh menimbulkan efek-efek racun gitu. Terus yang kedua itu nilai isotonisitas, di mana nilai-nilai ini harus sama dengan nilai-nilai yang ada di dalam tubuh kita, cairannya. Ketiga itu kebutuhan bahan pengawet. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga kurang. Karena kalau misalkan berlebihan juga nanti mempengaruhi sifat dari produk itu sendiri. Yang keempat itu sterilitas. Ya, namanya obat-obat yang masuk ke dalam tubuh atau cairan tubuh itu diperlukan dengan sterilitas yang tinggi. Nggak boleh ada satupun bakteri yang mempengaruhi tubuh kita. Gitu. Terus yang terakhir itu ada kemasan yang tepat. Karena kalau kemasannya tidak tepat, kita juga sebagai konsumen atau pasien juga susah untuk memakainya. Jadi gunakan kemasan yang tepat dan cocok untuk produk tersebut. Gitu. Sekian dari saya, mungkin ini saja. Terima kasih.